Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, izinkan saya mempresentasikan hasil kerja makalah tentang sistem kerja radar dan manfaatnya dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama kita lihat pengertian radar. Jadi radar adalah singkatan dari Radio Direction and Radio Tracking. Radar menghasilkan sinyal energi elektromagnetik yang difokuskan oleh antena dan ditransmisikan ke atmosfer. Benda yang berada di dalam alur sinyal elektromagnetik ini yang disebut objek, menyebarkan energi elektromagnetik tersebut. Sebagian dari energi elektromagnetik tersebut disebarkan kembali ke arah radar. Antena penerima yang biasanya juga antena pemancar menangkap kesebaran balik tersebut dan memasukkannya ke alat yang disebut dengan receiver. Prinsip kerja dari radar adalah dengan mengukur jarak dari sensor ke target. Ukuran jarak tersebut didapat dengan cara mengukur waktu yang dibutuhkan gelombang elektromagnetik selama penjalarannya mulai dari sensor ke target dan kembali lagi ke sensor. Oke, yang berikut kita masuk pada klasifikasi radar. Itu radar dibagi menjadi dua kelompok besar. Itu yang pertama itu ada berdasarkan bentuk gelombang atau waveform. Nah, bentuk gelombang atau waveform ini dibagi lagi menjadi dua bentuk radar. Yang pertama continuous wave CW atau gelombang berkesinambungan. Jadi CW merupakan atau gelombang berkesinambungan ini merupakan radar yang menggunakan transmitter dan antena penerima receive antena secara terpisah, di mana radar ini terus-menerus memancarkan gelombang elektromagnetik. Radar CW yang tidak termodulasi biasanya digunakan untuk mengetahui kecepatan target dan menjadi pemandu rudal atau missile guidance. Yang kedua, pulse radar atau PR atau radar berdenyut, merupakan radar yang gelombang elektromagnetiknya diputus secara berirama. Kelompok yang kedua dikategorikan berdasarkan jumlah antenanya. Itu yang pertama monostatik radar. Jadi monostatik radar adalah jenis radar yang hanya memiliki sebuah antena yang digunakan untuk memancarkan maupun menerima sinyal. Radar ini memiliki suatu bagian yang disebut duplexer untuk memisahkan antara penerima dan pemancar. Yang kedua, bistatik atau multistatik radar. Bistatik radar merupakan suatu jenis sistem radar yang komponennya terdiri dari pemancar sinyal, transmitter, dan satu atau lebih penerima sinyal atau receiver, di mana kedua komponen tersebut terpisah. Yang ketiga, phase array. Dalam teori antena, phase array adalah sebuah array dari antena di mana relatif fase sinyal masing-masing antena bervariasi dalam sedemikian rupa sehingga pola radiasi efektif array diperkuat dalam arah yang diinginkan dan ditekan dalam arah yang tidak diinginkan. Yang berikut, over the horizon radar. Over the horizon radar atau OTH, kadang-kadang juga disebut beyond the horizon atau BTH, adalah merupakan sebuah jenis sistem radar dengan kemampuan untuk mendeteksi target pada jarak yang sangat panjang, biasanya sampai ribuan kilometer. Yang berikut, radar pengawas bandar udara. Radar pengawas bandar udara atau Airport Surveillance Radar (ASR) adalah sistem radar yang digunakan di bandara untuk mendeteksi dan menampilkan posisi pesawat di terminal area. Yang berikut, sistem radar. Ada tiga komponen utama yang tersusun di dalam sistem radar. Yang pertama yaitu antena, transmitter atau
pemancar sinyal dan receiver atau penerima sinyal. Oke. Yang berikut kita masuk dalam aplikasi radar atau pemanfaatan radar dalam berbagai bidang kehidupan. Kita lihat yang pertama, penggunaan pada perakiraan cuaca. Jadi ini pada perakiraan cuaca ini misalnya pada BMKG ya. Jadi untuk mendeteksi intensitas curah hujan atau cuaca buruk, misalnya badai, atau mendeteksi kecepatan dan arah angin dengan menggunakan gelombang suara sodar ya. Itu pada radar aplikasi perakiraan cuaca. Sedangkan pada bidang yang berikut adalah pada bidang militer. Ini biasanya digunakan pada pesawat tempur untuk mencapai sasaran atau target penembakan ya. Biasanya dimanfaatkan untuk pertahanan dan penyerangan udara dalam dunia militer ya. Itu fungsi radar dalam dunia militer. Kemudian yang berikut adalah radar pada kepolisian. Itu biasanya dimanfaatkan oleh kepolisian untuk mendeteksi kecepatan kendaraan bermotor saat melaju di jalanan. Biasanya digunakan adalah radar gun ya, seperti pistol. Oke. Kemudian yang berikut adalah pada pelayaran ya, atau ya kapal laut. Dalam bidang pelayaran, jadi radar digunakan untuk mengatur jalur perjalanan agar setiap kapal dapat berjalan dan berlalu lalang di jalurnya masing-masing dan tidak saling bertabrakan. Sekalipun dalam cuaca yang kurang baik, misalnya cuaca berkabut dan lain sebagainya. Oke, kemudian yang berikut dalam bidang penerbangan, radar juga berfungsi pada Air Traffic Control atau ATC ya, untuk memberikan layanan bantuan informasi bagi pilot tentang cuaca, situasi dan kondisi bandara yang akan dituju. Jadi radar ini mempunyai kelebihan dalam berkomunikasi. Radar yang sangat kuat ini dapat membantu pilot untuk melihat cuaca sehingga dapat mengetahui atau apakah pesawat bisa terbang atau tidak. Yang berikut radar altimeter. Jadi radar altimeter ini adalah radar untuk mengukur ketinggian, misalnya dari atas pesawat atau dari pesawat luar angkasa atau dari satelit ya. Jadi untuk mengukur ketinggian medan saat ini ya, dari ruang angkasa. Oke, kemudian yang berikut radar pada bidang astronomi juga ya. Jadi sistem radar ini telah digunakan untuk berbagai studi tata surya ya. Jadi digunakan untuk studi tata surya, untuk mempelajari ukuran bintang, mempelajari asteroid, bentuk rotasi, fitur permukaan, dan untuk meningkatkan perhitungan orbit asteroid ya. Jadi untuk menghitung jarak juga antar planet, asteroid dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, penggunaan dalam atau radar LIDAR atau light detection and ranging ya. Jadi pengukuran LIDAR dari topografi bulan misi Kalimantan ya. Jadi seperti teknologi radar yang menggunakan gelombang radio jarak jauh menuju objek yang ditentukan dengan mengukur selang waktu antara transmisi pulsa dan deteksi sinyal yang dipancarkan. Oke. Ya, jadi sekian presentasi dari saya. Apabila ada masukan, kritik dan saran, saya sangat terbuka. Sekian dari saya. Salam sejahtera untuk kita semua.